Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Nurlaila SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator Ibu Cucu Hadiati MPD dan pengajar praktik Bapak Ikadek Arta SPD. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki tujuan untuk memastikan semua murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru juga menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Dalam pembelajaran berdiferensiasi juga memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan tingkat kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki tujuan untuk memastikan semua murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru juga menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Dalam pembelajaran berdiferensiasi juga memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan tingkat kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, yaitu di mana guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Om Linson menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disiapkan. Yang kedua yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghadirkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara yang dianggap murid paling baik bagi dirinya untuk belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara yang direkomendasikan, atau juga bisa dari kombinasi 3 cara tersebut, yaitu yang pertama diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Misalnya, menyajikan sumber belajar dengan berbagai variasi bentuk, bisa dalam bentuk artikel, video, poster, rekaman suara, dan sebagainya. Selanjutnya, diferensiasi proses. Usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya, kegiatan bisa dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, proyek kolaboratif, praktikum, presentasi, dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah diferensiasi produk.
merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Adapun cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, ada beberapa tahap. Yang pertama, menentukan dan memahami tujuan pembelajaran baik oleh guru maupun murid. Yang kedua, guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru menentukan strategi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan dijalankan. Boleh dipilih salah satu ataupun kombinasi dari ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, guru menentukan alat penilaian yang akan digunakan dan melakukan penilaian berkelanjutan. Dan yang kelima, guru harus mampu melakukan manajemen kelas yang efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid di kelas sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, serta masih banyak lagi cara-cara yang lain. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, maka pembelajaran berdiferensiasi sangatlah tepat untuk dilakukan. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, anak diberikan kebebasan sesuai dengan kesiapan belajarnya, minat dan profil belajar si anak. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangatlah berkaitan erat karena guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus membuat pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Di samping itu, guru penggerak memiliki peran yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran yang dimaksud adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Berikutnya, keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Terakhir, keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih Bapak Guru hebat telah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.